Dunia proyek konstruksi juga memiliki sisi horor yang berkembang di kalangan masyarakat, yakni tumbal proyek. Yang konon katanya, pekerja proyek akan mengorbankan atau memberi sesembahan kepada proyek supaya proyek berjalan lancar dan bangunannya kokoh tahan lama. Tumbal proyek telah menjadi urban legend yang sangat populer di kalangan proyek, baik konstruksi gedung ataupun jalan. Menurut cerita rakyat, praktik tumbal proyek tersebut sering terjadi di era penjajahan, bahkan hingga tahun 70 sampai 80-an. Sehingga cerita tentang tumbal proyek ini menjadi momok yang menakutkan bagi para orang tua agar tidak membiarkan anaknya mendekati kawasan proyek. Assalamualaikum Indonesia, kembali lagi di Jar Insinyur. Dan pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang tender dan bagaimana prosedur beserta persyaratan mengikuti tender. Dan di akhir video, saya berjanji akan membahas tentang tumbal proyek pada video kali ini. Ya, tumbal proyek. Apakah tumbal proyek itu beneran ada? Dan apakah dalam ilmu teknik sipil ini tumbal proyek itu berpengaruh atau tidak? So ya, ini videonya. Kembali saya ingatkan kalau materi dalam video ini berasal dari searching di Google, materi yang saya dapatkan selama di bangku perkuliahan dan juga opini saya pribadi. Jadi kalau ada rasanya penyampaian saya ini salah atau tidak tepat, tolong diperbaiki di kolom komentar. So ya, let's enjoy. Tumbal proyek. Tumbal proyek merupakan suatu kegiatan atau bisa dikatakan sebagai tradisi yang berkembang di kalangan proyek untuk mengorbankan makhluk hidup, baik itu hewan bahkan juga manusia. Tujuannya, katanya, agar proyek tersebut berjalan lancar dan juga bangunan tersebut kokoh dan tahan lama. Apakah tumbal proyek itu beneran ada atau hanya mitos belaka? Dan jawabannya beneran ada. Kita tidak usah melihat jauh ke luar negeri atau mungkin ke luar Pulau Sumatera. Di Minangkabau sendiri ada namanya tradisi mendarahi. Ya, tradisi mendarahi. Tradisi ini dilakukan ketika setelah selesai pondasi, lalu pondasi tersebut diserakkan darah dan kemudian kepala yang punya darah tersebut digantung di depan rumah. Dan tujuannya katanya untuk menolak bala dan juga mengusir setan dan penunggu di tanah tersebut. Dan biasanya darah yang digunakan tersebut adalah darah pekerja atau tukang yang ketika ada mandor dia sangat rajin bekerja kepenting tulang, dan ketika tidak ada mandor kerjaannya hanya menghabiskan goreng dan juga kopi serta ngudut. Enggak lah, canda. Sebenarnya dalam Minangkabau ini setelah membangun pondasi biasanya masyarakat setempat akan menyembelih kerbau dan kemudian darah dari kerbau tersebut ditaburi mungkin ya, diserakkan di atas pondasi tersebut. Setelah diserakkan, maka kemudian kepala kerbau tersebut digantung di depan rumah dan tujuannya ya untuk menolak bala dan juga mengusir penghuni dari tanah tersebut. Dan praktek tersebut walaupun terdengar tidak masuk akal, sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat, bahkan di sekitar daerah saya. Ya, walaupun sekarang sudah tidak menggunakan kerbau lagi karena mungkin harga kerbau jauh dari mahal ya. Sekarang di sini biasanya masyarakat menggunakan ayam. Ya, ayam. Setelah membangun pondasi, orang di sini menyembelih ayam, kemudian darahnya diserakkan di atas pondasi, dan kemudian di depan rumah digantung bukan kepala ayam, tapi pisang. Mungkin tujuannya agar ketika penunggu itu mau mengganggu penghuni rumah, dia tergoda dengan pisang. Sangat cukup masuk akal. Ya. Lalu dalam ilmu teknik sipil, apakah tumbal proyek ini benar berpengaruh terhadap kekuatan bangunan, kekuatan struktur? Dan jawabannya iya, sangat berpengaruh. Apakah positif atau negatif? Dan tentunya negatif. Ketika saya semester 4 dulu pada mata kuliah teknologi beton, kami ada melakukan praktik namanya pengujian kadar organik agregat.
Pengujian ini bertujuan untuk mengukur seberapa banyak zat organik yang terdapat pada suatu agregat tertentu. Kenapa pengujian ini dilakukan? Karena zat organik itu akan menghambat percampuran antar material penyusun beton. Dan oleh karena itu, dalam teknik sipil menurut SNI, zat organik yang terdapat pada agregat itu ada ketentuannya. Pada pasir, maksimal itu 5% dan pada kerikil maksimal 1%. Lalu bagaimana dengan tumbal proyek yang konon katanya satu orang manusia dibenamkan pada campuran beton? Ya, itu tentunya melebihi dari 5%. Mungkin bisa mencapai 30% dari keseluruhan struktur tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa zat organik ini akan terurai oleh zat dekomposer. Dan apabila manusia yang berada di campuran beton tersebut terurai, tentunya akan mengakibatkan penyusutan dan mengakibatkan rongga udara pada struktur tersebut. Dan rongga udara pada struktur tersebut tentunya akan membahayakan kekuatan dari struktur tersebut. Bisa saja mengakibatkan keruntuhan. Jadi, jawabannya apakah tumbal proyek itu akan berdampak positif atau negatif? Ya, jelas. Tumbal proyek itu akan akan berdampak negatif pada proyek tersebut. Lalu sebenarnya dalam ilmu teknik sipil itu bagaimana cara merencanakan suatu bangunan yang kuat dan tahan lama? Ya, dalam ilmu teknik sipil sendiri ada 3 persyaratan agar bangunan tersebut kokoh dan tahan lama, yaitu perhitungan struktural, material yang digunakan, dan juga teknik pengerjaannya. Yang pertama, perhitungan struktur. Ya, seorang insinyur sipil sebelum membangun sebuah bangunan dia akan menghitung terlebih dahulu kekuatan strukturnya dari 3 gaya. Ya, 3 gaya, ada namanya gaya momen, gaya normal, dan juga gaya vertikal. Yang kedua, pengujian material yang digunakan, atau bisa lebih dikatakan ini bagaimana komposisi yang tepat dalam adukan campuran beton. Ya, dalam pengujian material yang digunakan ini ada namanya pengujian kuat tekan, yang mana ya tujuannya untuk mengetahui seberapa kuat campuran beton tersebut mampu menahan beban. Semakin dia kuat, ya tentunya beton tersebut akan jauh lebih baik. Dan yang ketiga, teknis dalam pelaksanaannya. Ya, teknis dalam pelaksanaannya tentu orang-orang yang lebih paham dan juga sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun akan lebih mengerti bagaimana teknis dalam pengerjaannya. Dan ada satu lagi. Syarat agar bangunan tersebut kokoh dan tahan lama adalah kejujuran kontraktor. Oke, sekian dulu video kita kali ini yang membahas tentang tumbal proyek. Dan insya Allah pada video berikutnya kita akan membahas warna-warni proyek. Ya, warna-warni proyek. Mungkin teman-teman yang sudah pernah pergi ke suatu proyek, pernah melihat helm yang digunakan para pekerja itu warna-warni. Ada yang warna kuning, hijau, ada yang warna oranye, dan juga warna putih. Dan rambu-rambu pada proyek tersebut juga warna-warni. Ada warna kuning, hijau, biru kalau nggak salah. Dan sepertinya itu membuat teman-teman bertanya-tanya sebenarnya apa fungsi dari warna tersebut dan kenapa warna-warni gitu. Dan kita akan bahas pada video berikutnya. So ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sayonara.